Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Allah ya Rabbi ya Karim, model nekat. Perahu penyeberangan antar pulau di Tanggamus karam akibat diterjang ombak tinggi. 7 penumpang selamat. Astagfirullah ya Allah. Ribuan kendaraan menumpuk di Pelabuhan Bakauheni karena pelayaran kapal Roro sering dihentikan akibat ombak tinggi di Selat Sunda. Lima penyelundup puluhan kilogram sabu-sabu lolos dari hukuman mati. Lima penyelundup 33 kg sabu-sabu dari Sumatera ke Pulau Jawa lolos dari hukuman mati. Kelimanya divonis dengan hukuman bervariasi, mulai dari 10 tahun hingga penjara seumur hidup. Para terpidana bernama Diki Harian, Rando, Riki Ramdhani, Nur Hayati, dan Riki Chandra. Sidang vonis kelima terpidana digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Selasa sore. Vonis dari majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut kelima terpidana dihukum mati. Terkait vonis tersebut, jaksa akan melakukan banding. Ya, jadi kemarin sudah diputuskan ada putusan seumur hidup 20 tahun, 17 tahun, 10 tahun. dan 10 tahun. Dalam hal ini berdasarkan arahan pimpinan kita harus melakukan banding. Oh, banding. Alasan banding apa, Bu? Ya, Alasan banding itu apa? ya alasan banding karena tidak sesuai dengan tuntutan kita. Oh, gitu. Kelimanya ditangkap di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Februari 2024 lalu. Puluhan kilogram sabu ini disita dari 2 minibus yang dibungkus dalam plastik teh Cina. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kasus penipuan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR dari Bank Lampung di Lampung Barat dibongkar polisi. Seorang pegawai Bank Lampung cabang Lampung Barat bernama Dodi Oktariawan ditangkap polisi pada Selasa siang. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap modus tersangka melakukan penipuan data nasabah untuk mencairkan dana kredit di tempat kerjanya. Penipuan tersebut dilakukan tersangka sejak tahun 2023 lalu. Akibat penipuan tersebut, Bank Lampung menderita kerugian hingga 3,1 miliar rupiah. Kasus penyaluran kredit fiktif dari bank plat merah milik Pemprov Lampung tersebut terungkap dari hasil audit pihak bank tempat tersangka bekerja dan kasusnya dilaporkan ke polisi. Pelaku DO ini mengambil uang dari debitur, tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke bank, tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan. Saat ini yang bersangkutan, saudara DO sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita lakukan penahanan di Polres Lampung Barat. Penyidikan masih terus berlanjut, ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan apabila kita di dalam proses penyidikan tersebut menemukan bukti-bukti baru ataupun saksi-saksi baru yang nantinya akan kita panggil dalam rangka untuk melengkapi proses penyidikan kita. Total dari kerugian nasabah diperkirakan sekitar 3 miliar. Polisi menyita barang bukti berupa dokumen perbankan yang dipalsukan tersangka dan dokumen dari pihak bank. Pada kasus ini, polisi menjerat tersangka dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur masih saja terus terjadi. Selasa siang, seorang pedagang buah-buahan di Waihalim, Bandar Lampung ditangkap karena mencabuli seorang siswi SMP berusia 13 tahun.
Tersangka berinisial AS berumur 29 tahun ditangkap di kamar kosnya di Tanjung Senang, Bandar Lampung tanpa melawan. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap pencabulan diawali dari bujuk rayu supaya korban mau diajak masuk ke kamar kos tersangka. Di tempat itu, tersangka kemudian menyekap dan mencekoki korban dengan minuman keras hingga korban tidak sadarkan diri. Kasus pencabulan tersebut terungkap setelah pihak keluarga menemukan korban yang sudah beberapa hari dicari karena korban tidak pulang akibat disekap tersangka. Kasus tersebut kemudian dilaporkan keluarga korban ke polisi. Sempat minum anggur merah, sempat mabok, baru disetubuhi. Terungkapnya perkara gimana? Terungkapnya perkara ini memang karena anak ini nggak pulang-pulang, kemudian orang tuanya mencari keberadaan anak ini. Nah, diketahui anak ini berada di kosan itu, kemudian dijemput oleh orang tuanya. Pakaian dan hasil visum korban dari rumah sakit disita sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.